Untuk materi kita kali ini adalah perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Ibu-ibu semuanya yang hadir di Zoom ini sangat penting sekali karena nanti apabila ibu-ibu akan mengambil pekerjaan di luar negeri, tentunya perlindungan apa saja sih yang seharusnya diperhatikan ya. Jadi ini merupakan satu pengetahuan umum di bidang hukum yang nantinya akan sangat-sangat berguna. Baik, kita lanjut ke slide yang selanjutnya, perlindungan TKI. Nah, di sini sudah dilihat semua oleh peserta bahwa untuk perlindungan TKI itu tentunya terdiri dari tiga bagian ya, di mana pada saat pra penempatan dan juga masa penempatan dan juga purna penempatan. Apa sih yang dimaksud dengan ini? Jadi perlindungan di pra penempatan itu terkait dengan informasi dan juga sosialisasi. Jadi, calon TKI nanti harus mendapatkan informasi yang jelas, tentunya akurat dan lengkap tentang peluang kerja, haknya, dan kewajibannya. Ini tentunya informasi tentang negara tujuan, jenis pekerjaan, resiko, dan juga perlindungan hukum yang tersedia di sana. Kemudian seleksi dan juga kualifikasi ini tentunya ada di pra penempatan. Jadi nanti sebagai calon TKI tentunya harus melalui proses seleksi yang ketat ya. Jadi untuk memenuhi contohnya adalah syarat fisik, kemudian syarat mental, dan juga keterampilan untuk bekerja di luar negeri. Tentunya para peserta Bali ini sudah sangat paham sekali sekarang beberapa keterampilan-keterampilan sudah diberikan oleh Bali ini ya. Dan ini nanti akan melibatkan tentunya pelatihan yang memadai, kemudian juga dari Bali ini ada penguasaan bahasa asing. Itu sangat perlu sekali. Dan pada pra penempatan, nanti harus diperhatikan juga oleh semua peserta mengenai perjanjian kerja. Jadi, kalau semuanya itu sudah melalui legal, ya, kita tentunya pemerintah juga mewajibkan adanya perjanjian kerja yang jelas. Ya, perjanjian yang jelas antara calon TKI dan juga pengguna jasa di luar negeri. Kontrak kerja ini harus mencantumkan secara rinci apa mengenai gaji, jam kerja, hak libur, akomodasi, dan juga kondisi kerja yang lainnya. Bila perlu juga pada pra penempatan nanti, sebelum ditempatkan ya, jadi masih berada di Indonesia, dilihat juga apakah ada asuransi. Nah, jadi setiap calon TKI harus juga melihat apakah diwajibkan memiliki asuransi sebelum keberangkatan. Ini mencakup berbagai risiko seperti apa? Asuransi mengenai kecelakaan kerja, kesehatan, kematian, dan juga pemulangan jenazah apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya pada pra penempatan yang paling penting adalah pendidikan dan juga pelatihan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi ada kewajiban bagi calon TKI untuk mengikuti pelatihan atau kursus yang difasilitasi oleh pemerintah atau lembaga resmi. Contohnya adalah Bali College ini. Jadi akan dirancang untuk mempersiapkan menghadapi kehidupan juga dan juga bagaimana pekerjaan di luar negeri. Selanjutnya pada pra penempatan juga harus memperhatikan adanya izin penempatan. Jadi setiap penempatan TKI ini harus memiliki izin yang resmi. Dan dipastikan juga bahwa penempatan tersebut secara legal dan melalui prosedur yang tepat. Yang kedua yaitu perlindungan pada masa penempatan. Ya, ini yang kedua ya. Bagaimana kalau kita sudah ditempatkan di sana? Tentunya harus ada pengawasan di negara tujuan. TKI ini berhak ya untuk mendapatkan pengawasan dari perwakilan Indonesia di tempat negara mereka bekerja. Contohnya, pastikan ibu-ibu mengetahui di mana alamat KBRI atau konsulat jenderal yang berada di negara tersebut. Ini kalau ada hal-hal tertentu, tentunya lembaga ini akan membantu menyelesaikan masalah yang timbul selama masa penempatan. Seperti apa?
masalahnya mungkin ada perselisihan dengan majikan, atau mungkin adanya kekerasan gitu ya, ataupun mungkin adanya pelanggaran dari kontrak kerja. Oke, selanjutnya pada masa penempatan itu tentunya harus memikirkan kondisi kerja yang layak. Kontrak kerja harus dihormati oleh majikan dan juga tenaga kerja Indonesia itu berhak mendapatkan kondisi kerja yang aman, kemudian layak sesuai dengan standar yang berlaku. Seperti apa contohnya? Seperti gaji yang dibayarkan pada tepat waktu, jam kerja yang sesuai, kemudian juga fasilitas kesehatan. Kemudian perlindungan pada masa penempatan tentunya terkait dengan mekanisme pengaduan. Jadi TKI memiliki akses untuk mengajukan keluhan atau aduan melalui hotline service gitu atau jalur komunikasi yang lainnya yang tentunya disediakan oleh perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri. Kalau tips saya, mohon nanti diperhatikan kemana negara tujuannya, disimpan nomor KBRI-nya, dilihat alamatnya di mana. Apabila terjadi sesuatu, tentunya kita bisa mengadu ke perwakilan pemerintah yang ada di negara tempat kita bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu purna penempatan. Purna penempatan itu terkait dengan apa? Terkait dengan kepulangan. Ya, jadi sudah selesai bekerja tentunya pulang juga harus aman, ya kan? Jadi kepulangan itu harus aman. Setelah masa bekerja, setelah kerja itu selesai, tentunya pemerintah juga harus memastikan bahwa TKI ini pulang ke Indonesia dengan aman. Proses ini termasuk dengan penyediaan fasilitas transportasi yang aman, bantuan administratif. Ya, nah kalau bantuan administratif ini tentunya terkait dengan mungkin kepulangan TKI yang bermasalah ya. Oke, kalau tidak bermasalah tentunya lancar-lancar saja Anda pulang sesuai dengan kontrak kerja, kepulangannya seperti apa, sesuaikan itu. Kemudian ada rehabilitasi dan reintegrasi. Jadi bisa dibilang kalau sudah pulang tentunya dibilang mantan TKI ya. Oke, mantan TKI di tempat sebelumnya atau mantan TKI setelah kontrak kerja itu. Tapi kalau misalnya dilanjutkan tentunya belum mantan ya. Tinggal lagi mengulang lagi pra penempatan, masa penempatan. Nah, kalau kita sebut dengan mantan TKI ini tentunya berhak mendapatkan layanan rehabilitas bagi mereka yang mengalami masalah kesehatan fisik atau mental selama bekerja di luar negeri. Selain itu juga, pemerintah juga menyediakan program reintegrasi supaya dapat kembali beradaptasi dengan kehidupan di Indonesia. Ini tentunya kalau misalnya tidak pernah berkomunikasi dengan negara sendiri ya, susah. Masa susah kembali ke kehidupan di Indonesia. Ya ini hanya untuk antisipasi saja. Kemudian akses jaminan sosial. Jadi mantan TKI juga berhak atas jaminan sosial yang terkait dengan pekerjaan di luar negeri. Yaitu apa? Asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, atau kematian yang berlaku selama masa penempatan. Baik, itu tentunya harus diperhatikan oleh para TKI yang akan melamar pekerjaan di luar negeri. Ya, karena setahu saya untuk Balimi College tidak hanya membuka untuk penempatan di luar negeri ya, tapi untuk penempatan di dalam negeri juga ada. Nah, selanjutnya ada mengenai tata cara perlindungan calon TKI atau sudah TKI. Yang pertama yaitu perlindungan oleh dinas kabupaten atau kota. Jadi yang saya sampaikan ini kepada yang semuanya peserta yang hadir di sini adalah tentunya yang legal ya. Jadi kalau kita ngomongin yang pertama mengenai perlindungan oleh dinas kabupaten dan kota, tentunya dinas ini bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan kepada calon TKI tentang hak dan kewajiban mereka, serta resiko yang mungkin dihadapi selama bekerja di luar negeri. Jadi kalau mengikuti penyuluhan ini nanti yang diadakan oleh dinas, itu tujuannya apa? Tujuannya agar kita semua memiliki pemahaman yang lebih baik, kemudian kita bisa memutuskan apakah bekerja di luar negeri, ya kan? Banyak pertimbangan untuk
bekerja di luar negeri karena tempatnya jauh, kontrak kerjanya mungkin ada yang berat, ada yang ringan, bagaimana nanti kondisi negara di sana, begitu. Nah, kemudian untuk perlindungan oleh dinas ini adanya verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen. Jadi sebelum keberangkatan tentunya dinas harus memverifikasi semua dokumen calon TKI. Dokumen yang diverifikasi itu apa? Ada berupa identitas pribadi, kemudian surat izin dari keluarga, dan juga dokumen-dokumen legal yang terkait dengan kepergian TKI. Dokumen legal yang dapat dibalini, nah, itu juga harus dicantumkan agar bisa menjadi legal. Ya, itulah pentingnya pelatihan yang ada di Balini. Kemudian Anda juga harus melihat adanya uh, perjanjian ya, harus teliti dengan perjanjian tersebut, harus teliti dengan perjanjian tersebut, harus ditaati juga gitu ya, dan juga harus disampaikan apabila Anda nanti bekerja membawa nama baik daripada Balini ya, jadi harus diperhatikan. Perjanjian kerja antara calon TKI dan pengguna jasa luar negeri itu harus diteliti secara mendalam oleh dinas untuk memastikan bahwa semua ketentuan dan dalam perjanjian kerja tersebut tidak melanggar daripada hak-hak TKI. Kemudian ada pendataan ya. Jadi pendataan itu semua calon TKI harus didata untuk memastikan tidak ada TKI, calon TKI yang diberangkatkan secara ilegal. Jadi data ini digunakan untuk acuan untuk memberikan perlindungan kepada TKI selama masa penempatan. Kalau sudah legal, wah sangat nyaman ya bekerja ya. Pemerintah juga pasti akan membantu dengan baik. Dan kemudian adanya penerbitan rekomendasi dan paspor. Jadi dinas itu akan memberikan rekomendasi kepada calon TKI untuk mengurus paspor. Rekomendasi ini tentunya diberikan setelah semua verifikasi dan penelitian dokumen selesai dilakukan. Nah, kemudian selanjutnya itu perlindungan dinas provinsi, yaitu penelitian laporan seleksi, perjanjian kerja, PAP, dan juga KTLN. Ini maksudnya apa? Jadi, semua calon TKI itu harus didata untuk memastikan tidak ada calon TKI yang diberangkatkan secara ilegal. Data ini juga akan digunakan sebagai acuan untuk memberikan perlindungan kepada TKI. Ya, jadi dinas juga akan melakukan seleksi yang dilakukan oleh lembaga penempatan tenaga kerja. Ini untuk memastikan juga bahwa TKI sudah memenuhi syarat dan lolos seleksi dengan lancar. Kemudian perlindungan dari dinas itu juga nanti akan melihat ini perjanjian kerjanya. Sama di tingkat kabupaten dan juga kota. Dinas provinsi itu juga akan melakukan penelitian terhadap perjanjian kerja antara calon TKI dan pengguna jasa di luar negeri. Memastikan tidak ada pelanggaran hak-hak tenaga kerja. Kemudian dikenal dengan adanya PAP ya. Nah, ini PAP. PAP itu adalah pembekalan akhir pemberangkatan. Dinas provinsi ini nanti tentunya akan memastikan nih kalau calon TKI itu melalui program PAP yang memberikan pelatihan terakhir sebelum keberangkatan. Jadi calon TKI siap secara mental dan juga fisik untuk bekerja di luar negeri. Kemudian Anda melihat ini KTKLN, KTKLN. Jadi ada nanti penerbitan KTKLN ya, Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri. Jadi kartu ini adalah dokumen yang menunjukkan bahwa TKI sudah terdaftar secara resmi dan siap diberangkatkan. Dinas Provinsi ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerbitan KTKLN sebelum keberangkatan calon TKI. Selanjutnya yaitu mengenai perlindungan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan ini untuk melakukan penelitian ini secara mendalam dengan perjanjian penempatan antara lembaga penempatan dan juga pengguna jasa di luar negeri. Ya. Jadi ini untuk memastikan bahwa seluruh proses penempatan TKI sesuai dengan peraturan atau regulasi yang berlaku. Nanti setelah laporannya diseleksi, kementerian akan menerima laporan hasil seleksi dari lembaga penempatan. Nanti Bali ini akan memperkenalkan lembaga-lembaga penempatannya ya dan juga pengguna jasa di luar negeri. Jadi
nantinya akan memastikan juga bahwa proses seleksinya dilakukan secara transparan dan juga sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Perjanjian kerja yang sudah ditandatangani oleh calon TKI itu dan juga pengguna jasa itu kembali akan diteliti kembali untuk memastikan bahwa perlindungan hukum bagi TKI selama masa kerja di luar negeri. Selanjutnya ada perlindungan oleh kepala perwakilan di negara tujuan. Jadi ini kepala perwakilan Indonesia di negara tujuan itu seperti KBRI atau konsulat ya. Ini akan melakukan verifikasi terhadap perjanjian kerja untuk memastikan bahwa kontrak yang dijalankan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui. Nah, selanjutnya ini juga ada advokasi hukum, yaitu kalau TKI mengalami masalah hukum di negara tujuan, tentunya perwakilan Indonesia akan memberikan advokasi. Advokasi itu akan memberikan pengetahuan, info, nasihat gitu ya, bahasa umumnya ya. Dan yang sifatnya akan memberikan jalan penyelesaian. Juga memberikan apa? Pendampingan. Serta memberikan perlindungan hukum yang diperlukan. Jadi mereka ini akan bekerja sama. Kalau perlu juga harus ada pengacara lokal apabila diperlukan. Ya. Kemudian ada verifikasi dokumen dari kepala perwakilan yang bertugas, kemudian koordinasi dengan instansi secara teknis, ya. Kemudian ada sosialisasi kebijakan. Kemudian juga ada pelayanan bagi calon TKI. Jadi kesimpulannya di sini adalah prosedur perlindungan bagi calon TKI atau TKI ini mencakup berbagai lapisan perlindungan ya di tingkat kabupaten atau kota sampai juga dengan tingkat internasional. Mulai dari penyuluhan, verifikasi dokumen, perjanjian kerja, sampai dengan advokasi di negara tujuan. Advokasi hukum di negara tujuan. Jadi setiap langkah-langkah ini memang dirancang untuk melindungi hak-hak TKI selama proses dari pra-penempatan, penempatan, dan juga uh, kepulangan dari negara tujuan tersebut. Baik, untuk slide selanjutnya, yaitu perlindungan melalui penghentian dan pelarangan penempatan TKI. Waduh, apa ini ya? Jadi, penghentian dan pelarangan penempatan TKI dapat dilakukan atas beberapa alasan, termasuk dengan pemerataan kesempatan kerja, kepentingan tenaga kerja nasional, keselamatan TKI, dan juga jabatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi saya mungkin akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama mengenai penghentian dan pelarangan TKI. Dilihat dari pemerataan kesempatan kerja. Jadi penghentian atau pelarangan penempatan TKI ke luar negeri ini dapat dilakukan tentunya untuk memastikan bahwa tenaga kerja dalam negeri itu dapat dioptimalkan. Ini berarti pemerintah berupaya untuk menyeimbangkan antara tenaga kerja di dalam negeri dan keinginan warga negara untuk bekerja di luar negeri. Selanjutnya mengenai kepentingan tenaga kerja nasional. Jadi kebijakan pelarangan atau penghentian penempatan TKI itu juga bisa dilakukan untuk melindungi kepentingan nasional. Contohnya, menjaga kestabilitasan tenaga kerja di dalam negeri. Kalau misalnya terdapat kebutuhan kerja yang sangat besar akan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu di Indonesia, tentunya pemerintah akan menghentikan nih penempatan TKI. Itu tujuannya untuk menjaga ketersediaan tenaga kerja nasional. Jadi negara kita lagi butuh tenaga banyak sekali. Loh, kok kita malah ngirim ke luar negeri? Nah, itu akan diperhatikan juga oleh pemerintah. Di mana dibutuhkannya. Oke, kalau misalnya kesempatan kerja di Indonesia juga sangat terbatas, mungkin ya akan ditempatkan di luar negeri untuk memberikan tentunya penghidupan yang layak bagi warga negara. Kemudian alasan selanjutnya yaitu adanya keselamatan TKI. Salah satu alasan utama penghentian penempatan TKI adalah keselamatan. Kalau terjadi situasi yang mengancam nyawa atau kesehatan, seperti wabah penyakit, perang, atau bencana alam di negara tujuan, itu pemerintah dapat menghentikan penempatan TKI di negara tersebut.
Kemudian lagi contohnya apa? Kalau terjadi konflik yang bersenjata, ya, nah, itu juga bisa. Jadi pemerintah Indonesia akan melakukan evakuasi terhadap TKI yang sudah bekerja di negara tersebut. Untuk apa tujuannya? Memastikan keselamatan mereka. Ya, jadi sekali lagi, kalau saya bilang begini, sekali lagi buat semua peserta yang ada di sini, pastikan, make sure bahwa Anda itu adalah tenaga kerja Indonesia yang dikirimkan ke luar negeri secara legal. Karena banyak keuntungan-keuntungan didapatkan. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan jabatan yang tidak sesuai dengan kemanusiaan itu adalah ada beberapa pekerjaan di luar negeri yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti pekerjaan yang melibatkan pelacuran, perdagangan manusia, atau milisi bayaran. Nah, dalam hal ini tentunya pemerintah Indonesia melarang penempatan TKI untuk pekerjaan-pekerjaan yang semacam itu. Jabatan-jabatan tersebut dianggap tidak bermartabat ya, dan berpotensi merugikan baik fisik maupun psikologis bagi TKI. Oleh karena itu, penempatan tenaga kerja Indonesia di posisi semacam ini tidak diperbolehkan. Baik, kemudian alasan penghentian penempatan TKI. Tadi sudah disebutkan adanya wabah penyakit, kemudian perang atau konflik yang bersenjata, kemudian adanya bencana alam. Jadi contohnya apabila suatu negara tujuan ini mengalami bencana alam yang besar seperti gempa bumi, tsunami, badai, pemerintah pasti akan memperhatikan. Pemerintah juga bisa menghentikan sementara penempatan TKI tersebut sampai dengan kondisinya kembali nyaman. Selanjutnya ada evakuasi TKI dari negara terlarang. Dalam situasi ini, di mana penempatan TKI dihentikan karena kondisi negara tersebut, sekali lagi, misalnya ada perang atau wabah. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengevakuasi TKI yang berada di negara tersebut. Evakuasi ini tentunya dilakukan dengan koordinasi antara pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri, kemudian BNP 2 TKI atau Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, serta perwakilan Indonesia di negara tujuan. TKI yang sudah berada di negaranya itu, negara tersebut dilarang dan masih bekerja, itu akan tetap diberikan hak untuk menyelesaikan kontrak kerja mereka, kecuali dalam situasinya membahayakan nyawa. Jadi mereka akan dievakuasi sesegera mungkin. Tapi kalau dia rasa masih bisa, ya silakan untuk menyelesaikan kontrak kerja tersebut. Terus ada proses penempatan dan juga penghentian dan juga pelarang. Jadi Menteri Tenaga Kerja itu berwenang sekali untuk menetapkan penghentian atau pelarangan TKI ke negara tertentu setelah mendapatkan masukan dari BNP 2 TKI dan kementerian terkait. Jadi penetapan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa semua faktor yang mempengaruhi keselamatan, kemanusiaan, dan juga kepentingan nasional. Jadi penetapan pelarangan atau penghentian ini diberlakukan secara resmi dan bersifat mengikat. Jadi para peserta sudah tahu ya waktu kemarin kita misalnya ada COVID, itu semua dievakuasi, turis-turis dievakuasi kembali ke negaranya. Begitupun juga dengan tenaga kerjanya. Untuk apa? Tentunya negara tempat dia berasal itu harus menjamin keselamatan warga negaranya. Kemudian ada pengakhiran, penghentian, dan pelarangan. Jadi pengakhiran ini sama seperti penetapan ya. Pengakhiran, penetapan, penghentian ini ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja di negara tujuan dan dinyatakan sampai dinyatakannya aman kembali. Sekali lagi contohnya apa? Wabah yang tidak terkendali ya, atau setelah konflik bersenjatanya berakhir. Jadi menteri itu dapat mencabut larangan, membuka kembali penempatan TKI di negara tujuan. Kalau sudah bisa dikirim kembali ke negara tujuan tersebut, ya pasti akan dikembalikan ke negara tersebut dan menyelesaikan kontraknya. Jadi tentunya evaluasi ini eh, harus dilakukan secara cermat, termasuk oleh perwakilan negara Indonesia, negara tujuan. Ya. Terus apa dong tujuan daripada apa tujuan daripada eh, pengaturan ini? Tentunya yang pertama yaitu melindungi TKI.
Kemudian juga memastikan penempatannya yang manusiawi dan juga memperhatikan kebutuhan tenaga kerja nasional. Kemudian juga hmm, eh, jadi dengan adanya kebijakan ini diharapkan setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri bekerja di lingkungan yang aman, bermartabat, sesuai dengan peraturan internasional yang melindungi hak-hak tenaga kerja. Ada program pembinaan dan perlindungan TKI. Jadi ini merupakan rangkaian kegiatan yang memang dirancang untuk mempersiapkan, melindungi, dan mendukung tenaga kerja Indonesia atau TKI sebelum, selama, dan setelah mereka bekerja di luar negeri. Jadi program ini bertujuan untuk memastikan bahwa para calon TKI atau TKI ini memiliki pemahaman yang memadai tentang pekerjaan mereka, budaya di negara tujuan, serta hak dan kewajiban mereka selama masa penempatan. Jadi ada beberapa ini ya. Yang pertama tentunya adalah pembinaan mental dan sosialisasi budaya. Jadi ada pembinaan mental. Jadi sebelum diberangkatkan, calon TKI diberikan bimbingan mental. Kayak tadi di Bali ini ada ada kelas psikologi, ya. Kemudian memastikan juga fisiknya baik gitu ya, diberikan kelas boxing ya, kelas boxing gitu. Nah, soalnya juga kelasnya mengenai bagaimana Bapak dan Ibu mengetahui mengenai hukum tersebut. Oke, selanjutnya yaitu mengenai bimbingan mental tujuannya apa? Tentunya harus bisa menghadapi tantangan yang mungkin akan dihadapi negara tujuan. Ini mencakup apa? Penanaman sikap yang positif, ketahanan mental, kesiapan dalam menghadapi perbedaan budaya, serta kondisi kerja yang mungkin berbeda dari yang kita alami, yang kita biasa hidup di Indonesia. Kemudian adanya sosialisasi budaya. Jadi calon TKI juga diharapkan harus paham ini mengenai budaya, adat istiadat, dan norma-norma yang berlaku di negara tujuan. Hal ini penting untuk apa? Tentunya penting untuk meminimalisasi konflik atau salah paham dengan majikan atau masyarakat setempat. Ya, jadi pemahaman budaya ini sangat-sangat membantu TKI beradaptasi di lingkungan kerja yang baru. Selanjutnya, yang pastinya paling penting juga adalah pelatihan teknis dan juga bahasa. Pelatihan teknis ini tentunya ada program yang seperti Bali ini sudah lakukan, yaitu keterampilan teknis sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Sebagai neni, apa ini yang dilakukan? Ya, jadi sudah diberikan secara baik dan secara mendalam di Balini College. Contohnya saja, calon TKI yang akan bekerja sebagai pengasuh anak atau neni. Jadi akan diberikan nih pelatihan khusus tentang pengasuhan anak, keselamatan dan juga kesehatan anak, ya. Dan juga bagi yang bekerja di bidang lain, contohnya TKI-TKI yang bekerja di bidang lain itu diberikan uh, pelatihan mengenai perhotelan, konstruksi, atau pekerjaan rumah tangga. Kemudian pelatihan bahasa, ya ini penting sekali. Makanya di Bali ini juga sangat menonjolkan mengenai pelatihan atau setiap calon-calon yang akan dikirimkan ke luar negeri, nemi yang akan dikirimkan ke luar negeri mampu berbahasa yang baik. Jadi memang bahasa adalah salah satu aspek penting dalam pembinaan. Calon TKI biasanya nanti akan dilatih sesuai dengan bahasa negara tujuan. Tapi terkadang kita hanya menggunakan bahasa internasional ya, bahasa Inggris saja. Atau mereka mempelajari bahasa-bahasa yang tentunya sangat akrab yang akan diimplementasikan di negara tujuan. Supaya apa? Tentunya dapat berkomunikasi dengan baik di tempat kerja. Kemudian harus adanya pemahaman tentang hak dan kewajiban. Jadi sebelum berangkat, calon TKI diberikan pemahaman tentunya hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja di luar negeri. Hak-hak dasarnya apa? Hak-hak dasarnya tentunya ada hak atas upah yang layak, hak atas
perlindungan hukum, kemudian hak atas waktu istirahat, ada hak atas akses kesehatan, kemudian hak untuk menyampaikan keluhan dan juga komplain, ya, dan juga tapi selain hak ada kewajiban tentunya. Kewajiban yang harus ditaati itu seperti kewajiban untuk bekerja sesuai dengan kontrak. Ya, kewajiban untuk mematuhi hukum dan aturan dari negara tersebut. Kemudian yang paling penting adalah kewajiban menjaga nama baik dari negara kita, yaitu Indonesia. Selanjutnya ada mengenai pelayanan pemberangkatan dan pemulangan. Jadi proses ini tentunya akan terkait dengan segala aspek administratif dan juga teknis yang diperlukan untuk memastikan bahwa calon TKI dapat diberangkatkan dengan aman ke negara tujuan. Ini termasuk pengurusan dokumen seperti visa, paspor, kontrak kerja, dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri atau KTKLN. Serta ada proses lagi pengecekan kesehatan dan juga pembekalan akhir. Ini disebut dengan PDOP atau Pre-Departure Orientation Program. Kemudian untuk pelayanan kepulangan bagaimana? Setelah masa berakhir, kontrak berakhir, tentunya TKI akan mendapatkan layanan kepulangan yang memadai, termasuk bantuan dalam mengurus dokumen kepulangan, transportasi dari negara tujuan ke Indonesia, serta mendapatkan layanan di bandara atau pelabuhan ketika tiba di Indonesia. Ya. Kemudian yang paling penting juga adanya penyelesaian perselisihan. Nah, program perlindungan TKI ini juga harus mencakup mekanisme penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul antara TKI dan majikan. Jadi perselisihan ini bisa berkaitan dengan masalah gaji yang tidak dibayar, contohnya, atau pelanggaran kontrak, atau kekerasan, atau pelecehan di tempat kerja, dan masalah yang lainnya. Dalam hal ini, pemerintah bekerja sama dengan perwakilan Indonesia di luar negeri, kedutaan besar, atau konsulat jenderal, untuk tentunya menyediakan layanan mediasi atau advokasi bagi TKI yang mengalami masalah. Bantuan hukum juga dapat diberikan kepada TKI yang memerlukan dengan tujuan melindungi hak-hak Anda. Ya, kemudian ada pemulangan, pelayanan pemulangan yang bermasalah ini, gitu ya. Jadi kalau ada TKI yang bermasalah, tentunya kita bisa lihat ini. Ada situasi di mana TKI mengalami masalah yang serius selama bekerja di luar negeri, seperti pelanggaran hak asasi manusia, kondisi kerja yang tidak aman, atau pelanggaran kontrak kerja. Nah, dalam kasus ini, tentunya pemerintah ataupun lembaga-lembaga lainnya itu akan berusaha dan sudah pastinya harus bisa memfasilitasi pemulangan TKI yang bermasalah ini. Termasuk apa? Contohnya yaitu bantuan dalam pengurusan dokumen kepulangan, transportasi untuk memulangkan TKI yang bersangkutan itu. Selanjutnya harus menyediakan fasilitas rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi TKI yang menghadapi trauma atau masalah serius. Selanjutnya ada program penanganan TKI yang bermasalah di negara tujuan. Harus ada advokasi hukum, ya. Jadi TKI yang menghadapi masalah atau ditahan di negara tujuan, itu pemerintah, kedutaan besar Indonesia atau konsulat akan menyediakan advokasi hukum. Ini penting banget ya. Kemudian ada pendataan dan juga pemantauan. Itu maksudnya apa? Tentunya harus didata dan juga dipantau terhadap TKI di luar negeri untuk memastikan bahwa mereka bekerja dalam kondisi yang aman sesuai dengan kontrak. Pada saat ini, Bali ini sangat-sangat memperhatikan bagaimana dipantau murid-muridnya di sana. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi jangan sampai apabila Anda dikirimkan ke luar negeri, jangan terlepas komunikasi dengan Bali ini ataupun lembaga-lembaga lain yang tentunya akan melindungi Anda di sana. Oke, kemudian ada koordinasi dengan pihak yang terkait. Jadi program pembinaan dan juga perlindungan ini dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi antara berbagai pihak. Contohnya Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Kerja di sana, kemudian Dinas Tenaga Kerja di daerah, ada perusahaan
Nah, perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta yang disebut dengan PPTKIS. Jadi, penempatan Anda tidak hanya di pemerintah saja ya, tentunya ada lembaga-lembaga swasta yang sudah diakui dan juga sudah legal oleh pemerintah RI. Mesti diperhatikan juga itu ya. Kalau Anda dikirimkan oleh lembaga-lembaga swasta, pastikan juga bahwa dia secara legal mengirimkan Anda, syarat-syaratnya juga legal. Kemudian perwakilan negara, tujuan, dan juga lembaga pelatihan kerja atau LPK untuk pelatihan teknis dan juga bahasa. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya pada program pembinaan dan perlindungan TKI itu bertujuan memberikan bekal yang cukup untuk para calon TKI sebelum bekerja di luar negeri. Dan juga memastikan bahwa hak-hak Anda ini terlindungi selama masa penempatan. Program yang seperti Anda ikutin ini penting banget ya untuk meliputi aspek mental yang baik, teknis, budaya, hak dan kewajiban, serta perlindungan dari masalah-masalah hukum yang mungkin terjadi. Jadi, dengan adanya program ini diharapkan TKI dapat bekerja dengan aman, terlindungi, dan memiliki pengalaman kerja positif di luar negeri. Baik, demikian dulu yang bisa saya sampaikan mengenai materi kita hari ini, yaitu perlindungan tenaga kerja di luar negeri. Terima kasih sekali ini buat atas kehadirannya.